Tak tahulah nak cakap apa. Memang betul pun susah nak cari kerja dekat Indonesia. Indonesia, tempat saya, orang cari pekerjaan. Tapi dekat sini, yang kerjaan yang terkejar-kejar cari orang. Orang mau kerja itu mau nyari duit loh. Bukannya ngeluarin duit ya. Sangat berbeza. Kita ni kena bersyukur tau duduk Malaysia. Kalau kat Korea tu Hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat yang pastinya, dan selalu berpikiran positif. Oke, seperti yang kita tahu, ramai orang-orang Indonesia datang ke Malaysia itu untuk bekerja kan. Karena apa? Karena susahnya mencari pekerjaan di Indonesia. Dan kalau ada pun gajinya itu rendah dan tak sesuai juga dengan apa yang kita kerjakan. Nah, di video sebelumnya pun Sari ada pernah kasih tahu kan tentang gaji guru, gaji dokter malah. Kenapa di Malaysia senang dapat, tapi di Indonesia sangatlah susah dan gajinya itu sangat-sangat rendah. Oke, kita bahas ya. Jom tengok video ini sampai akhir. Tak tahulah nak cakap apa. Memang betul pun susah nak cari kerja dekat Indonesia. Betul. Bukan main banyak lagi kilang, bukan main banyak perusahaan berdiri baru-baru nak berdirikan. Ramai. Cuma persyaratan yang tidak boleh diterima akal. Persyaratan tu. Salah satu persyaratan yang tidak boleh diterima akal adalah penampilan menarik. Jadi kalau penampilan diorang tak menarik, contoh diorang hodoh, tak menghina lah kan. Diorang macam tak ada baju yang untuk sesuai, apa maksudnya, hodoh, buruk, lepas tu gelap. Kau tak terimalah dia sebagai pekerja kau sebab penampilan tak menarik langsung. Kau nak penampilan menarik yang macam mana? Yang macam-macam LC macam tu, yang macam-macam Artis ya. yang duduk gedik-gedik macam tu kan. Yang keduanya pengalaman. Nak dapatkan pengalaman macam mana, sedangkan nak bermula bekerja pun susah. Betul. Budak yang baru habis belajar SPM nak cari kerja bukan main susah lagi. Even tu cuci pinggan sekalipun susah, kecuali ada orang yang bawa, ada orang dalam. Sistem orang dalam ni daripada dulu lagi tahu. Tak, jangan nak nafikan benda ni Memang inilah kenyataannya. Aku pernah lalui sendiri tahu. Ikut outsourcing, bayar gaji 2 juta, potong 500, tinggal 1,5 juta. Itu kilang. Lepas tu adik aku nak dapatkan kerja kena ya Allah ya Tuhan, bukan main susah lagi. Bukan ke kerja kita bawa kita punya resume kan, apa dokumen nak mohon bekerja kan, bawa, lepas tu interview, letak dekat otak. Kalau tak ada kerja, letaklah dekat situ. Bukan ke macam tu sepatutnya. Tolonglah majukan sedikit Indonesia ni. Aku jadi geram sebab kenapa berlambatnya orang yang tak ada kerja, berlambatnya budak-budak yang tak bekerja, dan akhirnya macam mana? Akhirnya budak-budak bila tak kerja, mereka pun nak pakai barang, mereka pun nak handphone, mereka pun nak beli baju kan macam orang lain. Ya, kalau mereka kaya. Kalau mereka miskin, bukan miskin lah, maksudnya yang ada sederhana macam mana? Last diorang jadi keledai dadah lah. Ya, itulah pilihan yang terakhir. Itulah kerja yang ada, tak ada syarat, tak ada macam embel-embel macam-macam lain, tak ada. Tak pada ijazah pun tak apa. Tak ada pengalaman pun tak apa. Tak payah nak penampilan menarik, buruk rupa, cantik rupa, tak payah. Kau jual je dadah, kau terus dapat duit. Tahu? Tolonglah jangan buat macam ni. Aku jadi macam sesak dada, tahu tak? Sebab adik-beradik aku semua susah nak cari kerja. Jangan nak nafikan benda ni betul. Jangan nak nafikan. Tak adalah Indonesia, tak payah. Memang betul pun. Tak kisahlah kalau kan suatu hari nanti video aku ni kena ban. Oke teman-teman, nah itu tadi penjelasan daripada beliau ini. Dia geram karena di Indonesia itu susah sangat mencari pekerjaan. Mungkin kalau susah mencari pekerjaan boleh diterima disebabkan ramai orangnya, ramai yang mau bekerja. Tapi
persyaratannya ini yang kurang boleh kita terima. Macam berpenampilan menari, tinggi badan itu ditentukan. Hal itu kerjanya macam di Indomaret ataupun dekat 7-Eleven macam serupa macam itu. Kalau di Indonesia itu adalah Indomaret. Seberapa susah cari kerja di Indonesia? Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah pengangguran di Indonesia menembus 8,4 juta orang pada Agustus 2022. Dia katanya harus bermuka menari. Hah? Kita kan berjualan saja, bukan jualan apa-apa. Kenapa mesti kita ditentukan tinggi badan? Tapi salutnya dengan di Malaysia ini saya lihat, maaf ya teman-teman, yang OKU, yang ada keterbatasan pun di sini boleh diterima, dan ramai sekali saya lihat diterima bekerja di sini asal ada kemauan. Di Malaysia ini banyak diterima. Di KFC saya pernah, anti-anti yang sudah tua pun diterima. Tapi kalau di Indonesia yang terpilih juga ditentukan batas umurnya. Macam satu pekerjaan ini hanya sampai umur 26 tahun. Umur yang di atasnya tidak boleh. Dan saya kena mengaku yang memang dekat Indonesia ni tak semua tempat ada peluang pekerjaan. My personal experience, saya pernah mendaftar untuk kerja dekat kedai emas. Kerja di sales dekat kedai emas, gaji 600,000 saja, RM200 sebulan. Tu pun nak dapat saya kena tolak. Sebab apa? Sebab saya tak good looking, sebab badan saya tak proporsional dan sebab saya kurang tinggi. Saya daftar pula dekat kerja kilang dekat sana, gaji 300,000 sejutaan. Kalau OT mungkin dapat 2 juta, mungkin sebulan pun saya kena tolak. Even saya ada pelajaran accounting. So nampak tak kat situ? Bukan saya bermaksud untuk jelekkan bangsa saya sendiri, tapi Malaysia ni dorang pekerjaan yang cari orang. Suami saya tu kalau nak cari pekerja untuk kerja kontrak dia, kemain susah lagi, kemain payah lagi. Tak semua orang nak datang kerja. Kalau kat Indonesia, tempat saya, orang cari pekerjaan. Tapi dekat sini, yang saya nampak dengan kepala mata sendiri, pekerjaan yang terkejar-kejar cari orang tapi tak jumpa orang yang nak bekerja. Sini semua orang boleh kerja. Semua orang boleh masuk kerja kilang. Semua orang boleh kerja kedai. Kalau kerja kedai tu 2,000 pun dapat kan? Mesti 1,500, 5 juta, 4 juta mesti dapat kan? Jadi gitu ya teman-teman. Kalau udah tua di sana susah sangat mencari pekerjaan. Juga ada macam ni tahu. Kalau kita mau bekerja, kita mau melamar pekerjaan itu, kita harus membayar terlebih dahulu. Kita mau kerja, kita mau dapatkan uang makan. Tapi kenapa kita malah membayar? Kalau macam setakat RM5, RM1 untuk biaya pendaftaran, boleh je. Ini lain pula, ada yang minta banyak ya. Padahal kita tujuan kita bekerja, kita mau mendapatkan penghasilan, mendapatkan uang. Tapi sebelum bekerja pun kita dah ditagih uang dulu. Contohnya di video ini, jom kita tengok. Guys, saya lagi sama calon pelamar kerja yang ada di John Albert Coffee Shop nih. Ini yang miris ya, saya dengar ya dari mereka ini. Ada aja loh oknum-oknum ya di pabrik-pabrik ya Mas. Kilang. Di pabrik-pabrik daerah mana? Balaraja, Cikupa ya. Yang mereka itu kalau nerima karyawan ada oknum-oknum yang minta duit sampai berapa Mas? Kamu pernah diminta sampai 4 juta? Loh, orang mau kerja itu mau nyari duit loh. Bukannya ngeluarin duit ya. Jadi mereka udah susah payah nyari kerja ya. Terus giliran mau diterima kerja suruh bayar administrasi 4 juta ya. Ya, jadi tolong ya. Dong pemerintah di Snaker ini tolong masuk ke area ini juga ya. Ditengok nih kondisi di lapangannya nih ya. Jangan sampai ada oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab memanfaatkan situasi orang yang kesusahan nyari kerja dimintain duit. Ini banyak nih prakteknya nih ya di lapangan. Tolong pemerintah harus turun tangan nih ya. Jangan cuma dibiarin begitu aja. Harus ada tindakan tegas loh dari pemerintah loh. Ya, nanti insya Allah kalau di perusahaan saya semua nggak ada Mas begitu-begituan. Malah kalau Mas. Oke teman-teman, nah itu tadi adalah salah satu contohnya. Mereka ini mau bekerja di pabrik macam serupa kilang. Mereka diharuskan sebelum bekerja, mereka diharuskan membayar 4 juta rupiah. Itu bersamaan dengan 1.000 lebih macam itulah. Sebelum mau kerja kita bayar 1.000 lebih tau.
hah, kerja apa gitu kan? Nah, memang macam itulah keadaannya. Banyak ya teman-teman, kalau kita mau bekerja, kita harus mengeluarkan terlebih dahulu. Teman, sangat-sangat susah. Bukan hanya susah karena persaingan, ada juga oknum-oknum yang berusaha mendapatkan katanya orang dalam gitu. Kita karena mau kerja itu tak ada kerja kan. Jadi kita mau tak mau kita harus membayar juga supaya kita boleh dapat kerja itu. Kalau di Malaysia ini kita ada kemauan saja dah boleh lah ya. Apalagi kalau kalian orang-orang Malaysia, wah banyaklah tempat yang boleh diterima ya. Asal kita punya kemauan itu boleh kita kerja di sana. Tapi banyak macam ini tak boleh dinafikan, memang itulah faktanya, bukan bermaksud mau menjelekkan ya, karena itulah kami udah tahu kan, karena Sari pun memang tak pernah kerja di Indonesia sebelumnya, tapi Sari pernah kawankan teman Sari melamar pekerjaan itu di satu kedai saja tahu, macam satu kedai baju dekat mall pun mereka mencari yang dah kuliah tahu, yang kulit lah ya. Sari doakan juga supaya yang tengah mencari pekerjaan semoga segera ditemukan kerjanya ya. Oke. Nah, cakap-cakap pasal kerja, oke, Sari terjumpa satu lagi video ini. Ini adalah tentang kerja di Malaysia dan juga kerja Oke, so kira-kira apa bedanya ya? Jom kita tengok video yang satu ini. Budaya kerja dekat Malaysia dengan budaya kerja dekat Korea sangat berbeza. Kita ni kena bersyukur tau duduk Malaysia. Kalau kat Korea tu beruban kepala, umur 30 dah beruban mat. Hari tu kita orang ada kena buat assignment. So assignment saya tajuk dia budaya organisasi Korea. So lecturer saya suruh cari-cari orang Korea ataupun orang Malaysia yang bekerja di Korea ataupun orang Korea yang bekerja di Malaysia. So saya interview CEO wanita. Jarang tau nak ada pemimpin dalam organisasi yang diberi kepercayaan perempuan. Orang Korea perempuan yang diberi kepercayaan untuk jadi CEO. So apa yang saya interview dia, saya tanya macam mana dia boleh berjaya jadi CEO company tu sedangkan dia perempuan. So dia cakap dia start dari bawah. Bila dia start dari bawah, orang nampak dia punya semangat, orang nampak dia punya hasil sumbangan, so dia cepat naik and dia tak kahwin lagi walaupun dia dah umur 40 lebih. Dekat Korea, rasanya dekat Asia, Jepun, Korea macam tu, macam normal lah sebenarnya orang-orang perempuan yang bekerja. Betul. Once you dah workaholic, you tak fikir dah pasal relationship. You focus you punya career, you focus you punya future. Dia adalah perempuan yang tak nak kahwin dah. Bila tanya you nak kahwin tak, dia cakap dah tak nak kahwin dah. Dia nak fokus career sebab dia cakap umur dia dah 45 macam tu. So kadar umur 45 tu sebenarnya dah tua untuk berkahwin. So dia tak sesuai untuk berkahwin katanya lah. So dekat sini budaya kerja Korea ni walaupun dia sebenarnya stres, sangat-sangat stres, tapi yang membezakan dia dengan Malaysia adalah semangat kerja dia tu. Okay, semangat kerja untuk jadi lebih tinggi. Lepas tu dekat dalam budaya Korea ni diorang akan ada masa-masa untuk minum-minum. So diorang ni kalau selalu sangat stres, diorang akan cuba untuk menenangkan diri dengan alkohol. Tapi yang saya interview ni, dia tak pernah ambil alkohol. So macam mana dia minum-minum tu macam tu. So dia ambil teh macam tu je lah. So bila saya tanya dia pernah tak datang Malaysia, dia kata pernah. Dia pernah bekerjasama dengan Malaysia lebih kurang 3 bulan macam tu. So 3 bulan tu rasanya sesuai lah untuk dia membezakan budaya kita dengan budaya Korea. Sepanjang 3 bulan tu dia rasa happy, dia rasa masa dia banyak, dia rasa waktu tea time tu tak ada alkohol tu macam bagus. Okay, so dia rasa selesa waktu nak minum-minum dengan company punya time. Dia dipanggil leisure time tu kan, leisure time dengan company banyak. Lepas tu ada family day. So dia kalau nak bezakan budaya kerja Malaysia dengan Korea, dia rasa dia sanggup datang Malaysia. Kalau dia cakap kalau dekat Malaysia mungkin dia dah kahwin macam tu, tapi kalau dekat sana tak sempat nak cari power katanya. Dia kata sebenarnya walaupun dia start dari bawah, yang bawah tu lah lagi you kena tunjuk dekat boss yang you boleh buat kerja. So you nak stay, so you perlu bagi full commitment dekat situ. So bila you start dari bawah, you boleh rasa semua orang punya ni. So you punya rasa detector tu tak ada bila you dah dekat atas. And dia pun cuba untuk terapkan budaya Malaysia dalam company dia. Tapi dah kerja dia macam tu, mungkin kita tak tahulah macam mana.
Oke teman-teman, nah itu tadi katanya budaya kerja di Malaysia dan juga budaya kerja di Korea. Korea ini macam serupa Jepun juga ya, mereka itu sangat antusias terhadap kerja. Kalau kalian ya, Sari ada tengok macam kalau mereka jalan time kerja itu ya laju-laju. Wah, mereka fokus pada kerjanya. Sampai katanya ada juga suami istri juga bekerja sampai mereka tak mau punya anak gitu ya, karena mereka sangat-sangat tekun dalam bekerja, kerja. Macam kita kan, kita ada juga family time, kita juga mau rehat, kita juga mau lepak-lepak, menikmati hidup kan. Tapi perempuan itu tadi katanya, perempuan Korea itu saking dia dah selalu bekerja sampai dia dah tua, tak terasa waktu dia pun tak ada fikirkan tentang kehidupan dia selanjutnya, macam berupa kawin, mempunyai keluarga gitu. Jadi dia karena fokus on career-nya sahaja. Oke teman-teman, nah kalau kalian yang nonton video ini, kalian mana yang lebih prefer? Kalau dipilih, memang kalau macam Malaysia kita di sini ada juga kita ada waktu kita untuk berehat juga kan, lepak-lepak, kita nikmati hidup sepatutnya macam itu kan. Kita di dunia bukan hanya untuk bekerja saja, kita pun mau juga relax ya kan, have time. Kalau di Korea tadi katanya memang dah budaya mereka macam itu. Sari ada lihat ya, Korea dan Jepun kurang lebih sama ya, sampai mereka itu banyak yang stres ya, karena saking mereka mau kerja gitu. Nah, mana yang kalian pilih? Tapi yang lebih pentingnya lagi macam yang di Indonesia ya kan, kerja mana-mana pun tak dapat, susah pula didapat. Itu lagi penting ya kan, tak dapat kerja. Macam mana mau nikmati hidup ya kan? Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Tapi Sari doakan ya buat kalian ataupun yang teman-teman yang di Indonesia sana yang tengah mencari pekerjaan. Sari tahu ya, ramai juga kawan Sari pun ada tahu teman-teman yang dah college, yang kuliah di sana. Rata-rata kawan Sari semuanya itu yang kuliah. Karena kalau tak berkuliah, kalau setakat SMA saja, high school, itu susah sangat mencari pekerjaan. Dan bahkan yang kuliah tinggi pun susah mencari pekerjaan, apalagi kalau tak kuliah dekat sana. Dan kalau udah kuliah pun, kawan Sari ada cerita dengan Sari, dia mau datang ke Malaysia untuk mau kerja kilang, padahal dia dah kuliah dekat sana. Bayangkan teman-teman, padahal dia dah belajar tinggi di sana, karena tak ada pekerjaan dia sanggup mau tinggalkan Indonesia, mau datang ke Malaysia untuk bekerja. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Mungkin kalian ada tanggapan lain, boleh komen di bawah ya. Oke, see you on my next video. Misari, bye.